Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Halo Profesi, media informasi dan edukasi. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini kembali kita akan membahas persoalan pendekatan tematik yang diterapkan dalam pembelajaran kurikulum 2013 di jenjang PAUD maupun di SD. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa sih faktor utama sehingga pembelajaran tematik ini dihentikan atau tidak lagi menjadi prioritas dalam kurikulum 2022. Kemudian, apakah karena banyak komentar dari Bapak Ibu guru terkait penerapan pembelajaran tematik. Kemudian di poin ketiga nanti kita akan membahas tentang negara-negara apa saja yang telah menerapkan pembelajaran tematik dalam pendekatan pembelajarannya. Nah, berikut Bapak Ibu, mari kita simak video berikut ini. Untuk di bagian pertama ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. Nah, langsung saja kita ke poin yang membahas tentang tematik ya Bapak Ibu. Di sini di poin E dijelaskan bahwa pendekatan tematik di jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lainnya. Jadi di sini dijelaskan Bapak Ibu bahwa pendekatan tematik di jenjang PAUD dan SD ini adalah satu-satunya pendekatan yang digunakan tanpa ada pilihan atau opsi bagi satuan pendidikan untuk menerapkan apakah dia ingin menerapkan pembelajaran per mapel ataukah tematik. Jadi diwajibkan Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan bahwa merupakan satu-satunya pendekatan yang digunakan. Padahal dalam sistem kurikulum 2022 ini itu sangat mencanangkan yang namanya merdeka belajar, baik itu pembelajaran yang dilakukan oleh guru ataupun sistem belajar yang diterapkan oleh siswa itu menggunakan prinsip merdeka belajar. Lanjut Bapak Ibu, kita ke situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini di bagian Q&A terkait penerapan kurikulum 2022 ini ada pertanyaan yang menjelaskan bahwa apakah pendekatan tematik masih digunakan, dan apa jawaban Kemendikbud? Bahwa pendekatan tematik tetap digunakan. Jadi tetap digunakan Bapak Ibu ya. Namun tidak menjadi sebuah kewajiban. Artinya pendekatan tematik dalam kurikulum 2022 itu boleh digunakan, tapi tidak menjadi satu-satunya opsi pendekatan yang boleh digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah. Nah, setiap sekolah berhak untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolahnya. Jadi tematik ini tidak dihilangkan, tapi hanya menjadi salah satu opsi pendekatan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, menurut kami jika dari pihak Kementerian Pendidikan telah memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu guru untuk memilih opsi pendekatan pembelajaran, saya pikir banyak Bapak Ibu yang akan menggunakan pendekatan pembelajaran per mapel ya. Karena banyak sekali kendala yang bisa kita temukan jika menggunakan pendekatan tematik. Bagi Bapak Ibu yang sepakat dengan saya bahwa kita kembali ke mapel itu lebih baik, silahkan komen ya di kolom komentar di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu di video saya sebelumnya yang membahas tentang penerapan tematik di jenjang PAUD dan SD, banyak sekali komentar dari Bapak Ibu. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya bagi Bapak Ibu yang ingin menonton. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat komentarnya dari Ibu Herlin Sada. Di sini kami lebih setuju pendekatan pembelajaran di SD menggunakan pendekatan mata pelajaran karena kegiatan lebih terarah dan connect dengan penilaian. Ya betul ya. Kemudian lanjut, kembalikan sistem pembelajaran ke mata pelajaran agar memudahkan orang tua mengajarkan anak-anak di rumah dan nggak terlalu pusing baca buku pelajaran yang kayak gado-gado isinya. Ya, ini orang tua siswa Bapak Ibu ya yang menyampaikan keluhannya melalui kolom komentar. Kemudian di bawah lagi, menurut saya pribadi lebih setuju jika dikembalikan per mata pelajaran. Kemudian di bawah lagi, kami lebih setuju bagi mata pelajaran Inggris diadakan kembali. Oh ya, sudah saya bahas juga ya di video sebelumnya tentang mapel bahasa Inggris itu sudah masuk di SD dalam penerapan kurikulum 2022. Saya seorang guru NTT mengusulkan lebih baik kembali ke mapel untuk jenjang SD lebih fokus dan terarah. Ya siap. Kemudian yang ke bawah lagi kita scroll lebih jauh. Kami sangat mendukung pembelajaran SD menggunakan pendekatan mata pelajaran dari Miftahul SD Negeri 1 Suela.
Ya, terima kasih ya telah berkomen di video kami. Kemudian yang di atas, kami lebih setuju dengan pendekatan pembelajaran per mapel. Ya, setuju ya. Kemudian kita cari lagi yang terakhir. Ini setuju semua ya. Menurut kami pendekatan KTSP lebih terarah dan fokus daripada tematik. Yaitu Bapak Ibu ya. Keluhan dari Bapak Ibu yang disampaikan melalui kolom komentar terkait setujunya jika dikembalikan ke pembelajaran mata pelajaran atau pendekatan per mapel. Nah, kemudian di bagian ini Bapak Ibu kami rangkum beberapa keluhan dari Bapak Ibu mengenai pembelajaran tematik di jenjang SD, karena jika PAUD diterapkan pembelajaran tematik itu sudah sesuai Bapak Ibu ya. Jadi berikut keluhan dari pembelajaran tematik di SD. Yang pertama, bagi orang tua di sini Bapak Ibu, bagi orang tua memiliki keluhan bahwa kesulitan dalam mengajarkan anaknya di rumah karena pembelajarannya per tema itu sangat sulit Bapak Ibu ya. Ini anak masalah belajarnya itu di mana? Apakah di mata pelajaran matematika atau IPA atau IPS atau PKN? Itu sangat sulit ya, karena bagi orang tuanya itu adalah lulusan atau alumni pendekatan per mata pelajaran. Jadi bagi orang tua siswa kesulitan dalam menyesuaikan diri untuk mengajar anaknya di rumah. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, bagi siswa itu sendiri, keluhannya di sini menurutnya bahwa pada saat penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester itu siswa belajarnya tiap harinya itu semua mata pelajaran dipelajari Bapak Ibu ya, karena misalnya hari Senin tema ulangannya itu tema 1, jadi siswa harus belajar 5 mata pelajaran di tema 1. Kemudian besoknya lagi siswa ujian untuk tema 2, itu siswa juga belajar semua mata pelajaran, 5 mata pelajaran siswa itu juga pelajari. Jadi tema di hari itu siswa harus belajar semua mata pelajaran yang ada dalam tema tersebut. Jadi itu ya keluhan dari barangkali ini orang tua siswa yang menyampaikannya, karena melihat kondisi anaknya yang belajar semua mata pelajaran di tiap harinya jika ada pelaksanaan ujian. Kemudian yang ketiga ini dari guru Bapak Ibu ya, keluhan dari guru. Yang pertama katanya ada tema tertentu yang kadang dipaksakan ya. Ada tema yang mapelnya itu tidak sesuai dan terkesan dipaksakan untuk disesuaikan. Kemudian yang kedua, kesulitan bagi guru dalam penilaian. Karena memang Bapak Ibu ya, ini yang dirasakan banyak guru di seluruh Indonesia. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, itu pembelajarannya semua mata pelajaran atau per tema. Dan pada saat penyusunan soalnya itu juga per tema. Jadi semua mata pelajaran digabungkan menjadi satu tema. Nah, pada saat penilaiannya ini Bapak Ibu, itu justru per mapel kembali. Jadi Bapak Ibu harus memilah-milah kembali soal-soal di tiap tema itu, mengambil PKN-nya, mengambil IPA-nya, mengeluarkan IPS-nya, mengeluarkan bahasa Indonesianya untuk kemudian dinilai per mapel. Padahal tadi sudah disatukan. Jadi ini kesulitannya ya bagi Bapak Ibu, apalagi harus menyesuaikan KD-KD yang ada di setiap kompetensi dasarnya. Kemudian yang ketiga, ini juga dirasakan oleh guru, bahwa siswa itu pada saat ada lomba, misalnya OSN, itu juga per mapel Bapak Ibu ya. Misalnya ada Olimpiade Sains Nasional, itu tidak ada lomba Olimpiade untuk tema Bapak Ibu ya, itu tetap mapel. Jadi ujung-ujungnya siswa harus dibimbing per mapel sebenarnya. Kalau tema tidak ada Olimpiade untuk tema 1 atau tema 2. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga dikatakan bahwa nanti siswa itu tidak ada ahli tema, tidak ada siswa yang ahli tema 1, ahli tema 2, yang ada adalah siswa yang ahli di bidang bahasa, ahli di bidang IPA, ahli di bidang ilmu pengetahuan sosial, begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bahwa isi video ini sifatnya subjektif Bapak Ibu ya, berdasarkan dari keluhan di kolom komentar dan pendapat pribadi. Ini tidak bersifat objektif, hanya bersifat subjektif. Nah, di berikutnya ini Bapak Ibu, ada yang menarik bahwa ada beberapa negara yang telah menerapkan pendekatan pembelajaran tematik di dalam kurikulumnya, seperti negara Finlandia. Seperti kita tahu bahwa negara Finlandia ini Bapak Ibu adalah negara dengan mutu pendidikan terbaik di dunia Bapak Ibu ya. Negara ini sukses menerapkan pembelajaran tematik di negaranya. Barangkali negara kita ini mengambil sampel dari negara tersebut. Tapi ini sekali lagi adalah pendapat pribadi. Dan sekali lagi bahwa
penyesuaian kurikulum di sebuah negara itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi budaya, dan kebiasaan di masyarakat tersebut. Tidak serta-merta bahwa jika kurikulum itu sukses di sebuah negara, otomatis sukses di negara lain. Itu tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian negara lainnya seperti Jerman, Skotlandia, dan beberapa negara lain, Bapak Ibu bisa browsing di internet, itu banyak negara yang menerapkan pembelajaran tematik dan berhasil. Jadi itu Bapak Ibu ya sekilas persoalan keluhan dan alasan mengapa pembelajaran tematik di kurikulum 2022 ini mulai dikesampingkan atau tidak lagi menjadi prioritas. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki tanggapan, keluhan, atau komentar, silahkan melalui kolom komentar ya. Demikian Bapak Ibu video kali ini, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.